Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News. Siang ini, Alhamdulillah, kita sudah berada di wilayah, tepatnya di wilayah Kalisari. Dan sebelah kiri saya ada Ustadz Karyatin Subiantoro, lebih dikenal disingkatnya PKS, Pak Karyatin Subiantoro. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Arus News, sedikit saya informasikan beliau adalah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membidangi Komisi A, yaitu di bidang pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan. Begitu, Ustaz, ya? Baik, sahabat Arus News, kita akan gali informasi sedikit tentang kiprah beliau, dan informasi yang kita dapat tertanggal 15 Desember beliau dilantik sebagai PAW, pejabat antar waktu. Pergantian antar waktu sepeninggalnya almarhumah Ibu Ummu Kalsum. Hajah Ummu Kalsum. Kalau melihat dari sepak terjang teman-teman PKS, baik itu aktivisnya maupun anggota dewannya, sepertinya masyarakat sudah mulai melihat kreatifnya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, selaku Komisi A yang membidangi pemerintahan, Ustaz, apa sih sebenarnya perspektif sebuah pemerintahan di mata anggota legislatif dari PKS sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya PKS Pak Karyatin Subiantoro. Saya diamanai menjadi anggota dewan setelah menggantikan Umi Kulsum selaku anggota dewan kala itu, dan saya menempati komisi yang sama di Komisi A, Komisi Pemerintahan. Sebagaimana tadi pertanyaannya kaitannya dengan apa sih itu pemerintahan? Sesungguhnya pemerintahan adalah sebuah pelayanan, di mana jabatan yang ada di pemerintahan itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu administrasi maupun non-administrasi. Sejatinya para pelayan masyarakat itulah yang kemudian disebutnya dengan pemerintah. Dan pemerintahan yang ada semua level, mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai kepada RT dan RW. Itulah unsur dari pemerintahan. Baik. Jadi definisi dari pemerintahan itu justru pelayan bagi masyarakatnya. Betul. Oke. Dalam kasat mata nih, terkadang masyarakat sering terjadi benturan atau keluhan betapa susahnya mengurus sesuatu, entah itu surat menyurat, perpindahan antara lokasi lama menjadi lokasi baru, bahkan yang kasat mata lagi adalah IKTP yang bahkan ada yang bertahun-tahun belum jadi-jadi gitu. Itu kalau dari Komisi A sendiri menyikapinya seperti apa, Ustaz? Mungkin masyarakat biar bisa mendengar langsung dari anggota legislatifnya. Baik, terima kasih. Ini bagian dari bagaimana anggota dewan memiliki tugas dan sekaligus mengimplementasikan tugasnya. Tugas dewan ada 3. Yang pertama sebagai legislator, membuat undang-undang kalau DPR RI. Kalau untuk DPRD kabupaten kota, provinsi, itu membuat peraturan daerah. Peraturan daerah inilah yang harus dibuat bersama-sama dengan eksekutif untuk memberikan pelayanan hak-hak warga negara, warga DKI. Oleh karena itu, fungsi yang kedua, selain menjadi legislator, dia juga sebagai budgeting, memberi anggaran, pembuat anggaran. Anggaran inilah yang kemudian diadvokasi oleh anggota dewan sesuai dengan kebutuhan dan asukan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui musrenbang, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, kodya, maupun sampai ke tingkat provinsi. Nah, itu harus dibahas. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini kadang-kadang yang lemah. Seolah-olah ketika sudah melaksanakan fungsi legislasi, fungsi budgeting selesai. Padahal tidak cukup sampai situ. Justru yang penting itu bagaimana mengawasinya. Mengawal apa yang menjadi hak-hak warga negara, hak-hak warga negara, hak DKI, warga DKI itu bisa tersampaikan. Mereka bisa mendapat pengayoman akan hak-haknya itu. Nah, oleh karena itu pengawasan ini sangat menarik ini sebetulnya. Kalau kemudian berbicara dengan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Kadangkala masyarakat selalu dibingungkan, diombang-ambing, bahkan menunggu terlalu lama. Dipingpong yang seharusnya pelayanan itu cukup dengan waktu sejam, 2 jam, 5 menit barangkali, itu sampai harus nunggu berhari-hari. Salah satu contoh tadi KTP. Dulu memang ada
himbauan bahwa KTP yang sudah setelah 2017 masih expired masih bisa diberlakukan, karena waktu itu memang belangkonya lagi tidak ada. Sekarang tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Bahkan sudah seharusnya pelayanan itu harus already siap. Karena tidak ada alasan tidak ada belangkonya. Semua sudah tersedia. Nah, ini harus kita advokasi agar masyarakat itu ketika mengurus administrasi kependudukan atau administrasi yang lainnya terkait dengan pelayanan pemerintah di tingkat-tingkat tertentu, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ini harus betul-betul menjadi concern kita gitu. Karena mereka sudah sangat taat, rajin memberikan melaksanakan kewajibannya, membayar pajak dan lain sebagainya. Bahkan tidak pernah nuntut. Sekarang tuntutannya hanya pelayanan, hak pelayanan ya. Seperti apa pelayanan? Oleh karena itu di Komisi A terutama concern untuk memberikan dorongan motivasi kepada pelayan-pelayan masyarakat, dalam hal ini pemerintah, karena memang ada di kemitraan dengan Komisi A, sehingga semua masyarakat itu harusnya mendapat pelayanan dari pemerintah secara wajar dan memuaskan. Oleh karena itu salah satu yang kemudian menjadi concern kami, terutama saya, bagaimana SKPD di tingkat-tingkat tertentu mulai dari kelurahan, kecamatan sampai yang di atasnya, wali kota, itu betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat akan hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Baik pengurusan KTP, pengurusan administrasi Dukcapil yang lainnya, bukan hanya itu lagi, semuanya harus kita beri pelayanan. Kenapa demikian? Karena mereka sudah diberikan tunjangan yang luar biasa. TKD terbesar di Indonesia itu DKI. DKI terbesar. DKI terbesar TKD-nya. Makanya ASN-ASN itu kalau misalnya ada yang mau pindah ke DKI berebut. Sebaliknya ASN yang sudah pernah menjadi ASN di DKI mau pindah nggak mau gitu. Kan TKD-nya paling besar. Walaupun rumahnya harus di luar DKI ya, dibela-belain. Dibela-belain. Karenanya ketika sudah mendapatkan TKD yang memadai harusnya diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat yang juga prima gitu. Betul. Jangan hanya menghendaki TKD-nya saja, tapi tidak. Oleh karena itu saya punya usulan beberapa formula agar selain TKD yang sudah mereka dapatkan, para ASN ini sebagai penyelenggara sekaligus pelayan masyarakat, maka harus imbangi dengan seperti apa sih keadilan yang ada dirasakan oleh ASN di DKI terutama. Bahwa mereka yang rajin, yang memang memberikan kinerja bagus, layak mendapatkan TKD besar. Jangan malah sebaliknya, yang santai-santai saja minta mendapatkan TKD besar gitu. Nah, ini perlu disampaikan. Salah satu contohnya adalah bagaimana ketika masyarakat mendapatkan pelayanan, di situ harus bisa terpampang. Macam apa sih pelayanan yang diterima oleh masyarakat? Dia bisa memberikan penilaian langsung sebagai kinerja yang diberikan oleh pelayan masyarakat, yaitu pemerintah melalui SKPD atau pelayan-pelayan masyarakat di semua levelnya. Kalau kita lihat ada yang bisa pencet langsung touchscreen, puas, sangat puas, atau tidak puas. Sehingga pelayanan itu bukan hanya dilayani melalui TKD yang ditandatangani oleh pimpinannya gitu. Karena kalau yang menandatangani TKD itu adalah pimpinannya langsung, tanpa memperhatikan bagaimana kinerja pelayanan di masyarakat, itu bisa kong kali kong gitu. Subjektif banget. Bahkan barangkali bisa jadi sebetulnya nggak pernah ngerjain apa-apa, tapi karena tanda tangan dekat dengan pimpinan, tanda tangan kinerja tetap baik, bagus, dapat tinggi. Nah, ini kita akan coba melakukan pengawasan itu. Di Komisi A harus bisa menghadirkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara komprehensif. Karena masyarakat adalah orang-orang yang taat kok, orang-orang patuh gitu. Kalau perlu di tingkat yang lain, bahwa pimpinan-pimpinan semua SKPD itu harus ada pembatasan, jangan sampai terlalu lama di sebuah jabatan gitu. Baik itu lurah, camat, atau di dalamnya gitu. Artinya rotasinya harus juga berjalan gitu. Karena ini ASN, beda dengan pemilihan RT RW yang mereka tidak digaji. Mereka yang sudah digaji banyak ini harus siap tour out duty, supaya mereka juga punya pengalaman yang baik, dengan kebaikannya itu bisa menularkan di tempat lain. Yang belum baik akhirnya jadi harus berintrospeksi, kenapa saya dipindahin gitu. Dan saya harus belajar dengan baik lagi. Karena TKD itulah yang kemudian harus berdampak ya. Kalau misalnya satu jabatan memang dengan level tertentu mengharuskan 2 tahun, ya 2 tahun harus ganti gitu. Kalau perlu harus ada mutasi, baik itu rotasi terkait dengan horizontal atau vertikal kalau perlu. Bisa jadi ketika orang-orang sudah berprestasi bagus dari lurah menjadi camat dan seterusnya. Kalau memang belum, ya dirotasi saja agar ada penyeragaman. Nah, ini perlu supaya kita
bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan kepada masyarakat, dan pemerintahan bisa berjalan sinergi seirama. Karena kita berharap bahwasanya tagline untuk DKI khususnya adalah bagaimana maju kotanya, bahagia warganya. Kotanya kita bangun secara fisik, tapi masyarakatnya tidak bahagia, mendapatkan pelayanan susah, gitu. Apalagi jadi mendapi hati yang seharusnya mengurus ini cukup sejam, paling lama sejam, ini sampai berhari-hari, bahkan bisa jadi makin lama, tidak ada kepastian. Bukan hanya masalah administrasi saja, kependudukan atau yang lain dengan PTS yang sekarang lagi booming ya. Karena memang itu harta satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu surat tanah. Kalau surat tanah kemudian tidak bisa diurus dengan baik, ada rasa was-was, jangan-jangan hilang ke kita. Maka anggota Komisi A dalam hal ini juga harus concern untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Bagaimana mereka masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan dan hak-haknya secara bagus. Yang nggak kalah pentingnya, Zat, terobosan apa sih yang sudah dilakukan Komisi A dalam hal ini Pak Karyatin agar masyarakat bisa lakukan pengaduan, misalnya ketika menemukan sebuah pelayanan, nih kok kayaknya nggak mungkin nih KTP sampai tahunan, akhirnya masyarakat lakukan pengaduan yang langsung bisa terakses atau terintegrasi oleh pemerintah pusat. Ya. Seperti apa, Zat? Ya, ini salah satu contohnya. DKI itu punya program yang bagus namanya Cek One, Jakarta 1. Cuman masyarakat belum dapat pelayanan, belum dapat informasi secara komprehensif, secara menyeluruh merata. Ketika melihat suatu kejanggalan, baik itu pelayanan pemerintah kepada masyarakat ataupun secara fisik. Contoh misalnya ada di pertigaan biasanya ada cermin ya. Cermin itu terpasang tapi burem karena dipilokin. Itu harusnya segera dilaporkan agar ada diperbaiki oleh masyarakat, oleh SKPD terkait, dinas pelaksana terkait. Termasuk juga pelayanan masyarakat yang ketika yang harusnya ngurus administrasi di kelurahan, di kecamatan tidak bertele-tele, itu langsung bisa dilaporkan melalui Cek One. Kalau itu tidak, maka ini juga tradisi yang harus menjadi sebuah sistem berubah. Kadangkala pemerintahan atau ASN yang ada itu bekerja kalau ada yang ngawasin. Saya merasakan, saya anggota dewan, ketika datang ke kelurahan atau kecamatan atau ke tempat-tempat pemerintahan yang melakukan pelayanan publik, itu juga dicuekin. Tapi ketika punya apa namanya tuh, ini nih bebegik ya, logo, baru mereka gedebak-gedebuk, pelayanan seolah-olah prima. Hal ini harusnya tidak boleh terjadi. Yang namanya melayani sebagai pelayan masyarakat, siapapun yang dilayani, layanilah sesuai dengan tupoksi mereka. Jangan hanya melayani dengan baik ketika kepada orang yang lebih tinggi atau punya kekuasaan. Nah, ini mental ini harus dirubah. Melalui apa? Mentalitas reformasi birokrasi. Makanya saya menginginkan agar mereka tidak kelamaan di satu jabatan kedudukan tertentu. Bukan hanya jabatannya saja, tapi pekerjaan. Bisa aja orang jenuh. Dari sejak kerja di kelurahan, megangnya itu melulu. Memang ahli, tapi jadi kadang-kadang melayaninya kurang. Mungkin jenuh, harus ada rotasi mutasi. Nah, ya gitu. Yang kedua, saya ingin menciptakan sebuah sistem bagaimana masyarakat ketika mendapat pelayanan tidak mesti harus melalui tangan-tangan anggota dewan atau pejabat-pejabat tertentu. Ya memang sudah harus melakukan, silahkan aja. Nah, terobosannya apa? Terobosan yang pertama, saya mempublish setiap anggota dewan itu harusnya punya kanal aspirasi. Kanal aspirasi. Ketika dipublish, kalau misalnya kita punya kanal, siapa punya Karyatin PKS, Pak Karyatin Subiantoro, boleh saja. Nomor yang bisa dihubungi mana ini, sehingga semua keluhan-keluhan masyarakat bisa terupdate langsung. Dan anggota dewan yang bersangkutan harus melakukan advokasi. Oh, ini terjadi kemandekan, ketidakbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh aparatnya, oleh pekerjanya, oleh ASN-nya, harus segera ada penanganan. Jangan sampai terlalu lama. Supaya masyarakat juga betul-betul merasakan hadirnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini harapan kami semuanya. Terobosan yang kedua selain itu adalah anggota dewan kan wakil rakyat. Maka sudah selayaknya wakil rakyat itu turunnya ke masyarakat. Jangan sampai anggota dewan itu seperti pilek dengan pilkab. Kalau pilek itu apa? Kalau pilkab itu apa? Kalau pilkab itu kan biasanya seperti ibu tahu lah, pilkab lupa jadi.
lupa minum jadilah. Jadi kalau pilek Kalau pilek sudah jadi lupa. Lupa. Nah, ini jangan sampai gitu. gitu. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Ketika sudah jadi anggota dewan, jangan lupa dengan yang memilihnya. Sebaliknya, ketika sudah jadi anggota dewan, tidak boleh ada mengkasihkan, oh ini yang dulu milih saya advokasi. Siapapun warganya, sekarang kita sudah menjadi anggota dewan, wakil punya rakyat warga. semua punya warga semuanya. Bukan cuma punya konstituen ya? Bukan punya konstituen, tetapi semua menjadi wali kita, wakil kita menjadi wakil mereka. Apa yang harus mereka bantu, apa yang harus mereka kemudian diberikan pelayanan, kita bantu mereka semuanya, kita advokasi. Nah ini, kalau ini semua kita lakukan, semua anggota dewan dari manapun, bukan hanya dari PKS saja, saya yakinnya mewujudkan sebuah tatanan yang kemudian sama-sama, dan intinya sama, semua kan punya satu titik kesamaan. Betul. Yaitu mewujudkan maju kotanya bagi warganya untuk Indonesia, untuk DKI, untuk Indonesia, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini harapan kita semua. Yang penting adalah bagaimana kita mencari titik temu yang sama. Jangan mencari perbedaan. Kalau perbedaan akan sangat banyak dan sulit. Tapi yang akan kita cari adalah titik temunya. Kesamaan-kesamaan kita lebih banyak, yang ternyata lebih mudah untuk kita temukan. Sama-sama ingin memajukan kotanya. Jakarta, sama-sama ingin mensejahterakan masyarakatnya, sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sama-sama untuk membangun negara, bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Baik, sahabat Harusnews, jelas gamblang komitmen beliau, terobosan-terobosan, dan masyarakat boleh mengakses kanal aspirasi dewan yang ada di wilayah dapil masing-masing. Dan PKS, Pak Karyatin Subiantoro, ada kanal juga. Ada kanalnya juga. Nanti di bawah ini akan kita cantumkan kanal aspirasi beliau. Siap. Saya Mugiono melaporkan dari Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Terima kasih. Salam Harusnews akurat dan mencerahkan. Itu namanya tegak lurus. Tegak lurus. Luar biasa. Selalu sama Allah, horizontal bersama dengan masyarakat. Hablum minallah dan hablum minas. Oke. Mantap.